Yap, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang Multimedia Programming Foundation. Khususnya kita bakal mempelajari tentang thread, sama kita akan mempelajari tentang runnable versus thread class. Kemudian kita bakal mempelajari tentang JProgress bar ya. Jadi kita buatnya berdasarkan dari ini aja deh, praktikum case. Kita bakal buatnya itu dua frame yang berbeda, frame untuk progress bar di sini untuk dia cek berapa persen di sini, kemudian di sini untuk tampilin jamnya. Kemudian kita buatnya dalam dua frame yang berbeda. Jadi kita bikinnya satu frame untuk progress bar, satu untuk jamnya, kemudian untuk jamnya di sini kita pakai kelas yang mana aja, gitu ya. Nah, di sini kita mulai dulu aja, kita mulai buat project baru. Kemudian di sini kalau dilihat di sini saya sudah taruh jam.jpg ya. Di sini diletakkannya itu pada folder si pertemuan 5-nya nih. Di sini saya tunjukin aja. Pertemuan 5. Nah, di sini saya sudah taruh jam.jpg-nya. Ini langsung aja ditaruh di dalam si foldernya aja. Jadi kita langsung read-nya dari sini aja. Oke. Ini bebas. Foto yang mau dipakai sesuai atau enggak, gak masalah. Yang penting kita bakal bahasnya tentang pembacaan file image-nya aja ya. Oke, di sini kita buat new class aja. Di sini saya kasih main. Nah, di sini kita kasih aja new main. Oke. Nah, di sini yang bakal kita lakukan kan biasa kita nggak extend si JFrame di sini ya. Kita extend si JFrame di sini. Cuman yang bakal kita lakukan hari ini kita bakal buat dua frame yang berbeda aja. Di sini saya buat loading frame. Di sini saya buatnya itu clock frame. Nah, dua-duanya ini bakal extend dari si JFrame. Extend JFrame. Di sini juga extends dari JFrame. Jadi kita buat dua kelas yang extend dari JFrame aja. Jadi langsung kita buat seperti itu. Jadi sini kita loading frame. Misalnya LF sama new loading frame. Nah, jadi kita letaknya di sini aja. Set size-nya sini saya kasih ya 300 saja. This.set layout. Di sini saya pakainya border layout, new border layout. Kemudian di sini saya this.set default on close operationnya. Di sini saya kasih not close saja. Kemudian this.set position relative to location relative to null. Oke. Nah, di sini nanti kita bakal bikin set visible di sini aja. Nah, jadi sini pertama yang kita perlu buat adalah kita perlu membuat untuk yang ini ya. Di sini kita mau baca image-nya dulu aja. Nah, cara bacanya itu gimana? Di sini saya buat dulu. Di sini saya buat dulu file. Kita pakai objeknya file F sama dengan new file. Nah, di sini kita kalau mau mudah kita bisa ambil pakai dari internet atau dari lokal berarti ambil dari folder project kita ya. Nah, di sini saya kasih folder project kita aja. Nah, di sini kalau saya lihat di sini saya letakkannya itu di sini ya, di dalam folder pertemuan 5. Jadi langsung aja di sini saya kasihin // artinya saya menunjuk ke folder saya sekarang yaitu pertemuan 5, terus saya kasih tahu nama filenya itu jam.jpg. Kemudian kalau misalnya kita mau masukin gambar itu ada dua cara. Pertama-tama kita pakai canvas, kemudian kita draw. Kita bisa juga pakai image, kemudian kita masukin ke image icon, baru kita masukin ke dalam JLabel. Nah, label. Nah, jadi yang lebih mudah kita bakal pakai ini aja. Karena yang canvas ini agak cukup rumit. Jadi kita pakainya yang JLabel aja. Jadi kita masukin pertama-tama kita sudah buat filenya, kita buat image. Image-nya saya kasih nama image aja, sama dengan image.io
Di sini kita pakai kelasnya image.io, dia punya static function yang namanya read. Nah, file input di sini dia ada minta beberapa parameter input stream. Jadi kita bisa pakai std_in, cuman tidak disarankan. Ada juga bisa pakai input image input stream, ada yang pakai file, sama ada yang pakai URL. Nah, kita pakainya yang read aja, yang menerima parameter file. Saya kasih F di sini. Nah, di sini dia mintanya ditambahin dengan try catch. Jadi kita tambahin try catch saja di sini. Sudah kita tambahin. Kemudian kalau misalnya udah, di sini kita image icon, misalnya clock image sama dengan new image icon yang menerima parameternya itu adalah sebuah image. Di sini saya pastikan aja clock namanya apa tadi ya, image. Berarti sini saya kasih aja image. Nah, kemudian kita tambahin aja sebuah JLabel. Misalnya clock container sama dengan new JLabel. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan image icon ya. Di sini. Di sini harusnya tinggal pakai yang ini aja. Di sini new JLabel, di sini saya kasih aja clock_image. Nah, udah. Nah, di sini kenapa dia jalan? Di sini parameternya karena image icon itu adalah sebuah kelas yang extends dari kelasnya icon. Makanya image icon ini bisa masuk. Nah, kemudian tinggal kita tambahin aja ke dalam sebuah panel. Sebenarnya kita gak taruh di panel juga gak masalah. Kita bisa taruh langsung aja di sini. Taruh aja langsung di this.add si clock container dengan posisinya di border layout bagian center. Oke. Nah, sampai sini kita sudah membuat si itunya, si fotonya. Coba kita tunjukin dulu ya, rf.setVisible. Nah, di sini sudah ada jamnya ya, jamnya sudah ada. Ya, ini size-nya kayaknya kekecilan. Ini coba saya cek dulu. Saya buat ganti 500 saja deh, 500. Sini ganti 500. Nah, kurang lebih kayak gini aja. Kita buatnya kayak gini aja. Oke, karena jam dan JPEG-nya itu lebih besar daripada 300x300, jadi saya buat lebih besar aja, biar kelihatannya lebih rapi aja. Oke, di sini kita sudah buat fotonya. Sekarang kita coba buat untuk progress bar-nya aja ya. Jadi sini kita punya yang namanya itu JProgress bar. Coba di sini kita buatnya di luar aja supaya nanti dia bisa diakses, JProgress bar. Nah, JProgress bar. Kita kasih aja namanya progress sama dengan new JProgress bar. Nah, boleh kita new sini, cuman supaya lebih rapi. Di sini saya taruh kayak gini aja. Pas dia sudah meng-loading, pas dia sudah ngembangin konstruktornya, dia sudah ada image-nya, kita baru kasih aja di sini progress sama dengan new JProgress bar. Oke. Di sini progress bar ini kan bisa ada dua cara ya. Dia itu bisa loadingnya itu dari bawah ke atas, jadi secara vertikal atau horizontal. Kalau bisa di sini soalnya kita lihat dia itu bakal loadingnya secara horizontal dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi kita buat aja di sini progress .set orientation. Di sini harusnya ada di sini coba progress .horizontal. Nah, kita pakai yang kayak gini aja, progress.horizontal. Jadi ini sudah berada di dalamnya si JProgress bar ya. Kita sudah setting dia bergeraknya dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita bisa progress.setValue. Nah, set the progress bar value current to n. This model forwards the new value to the model. Nah, cuman kalau misalnya kita punya progress bar, biasanya kita punya minimal dan maksimalnya. Bener nggak ya? Cuma kita nggak ada settingnya di sini. Coba kita lihat apakah set max-nya ada atau enggak. Set maksimum ada dan set minimum juga ada ya. Nah, cuman di sini kita bisa tambahin aja langsung di sini.
progress barnya. Di sini ada integer orient, integer min sama integer max. Di sini kita set yang min sama maxnya aja, minimalnya 0, maksimalnya itu 100. Oke. Kemudian kita this.add ke dalam si border layout kita, berarti kita tambahin si progress dan posisinya berada di border layout dot sub. Coba kita jalanin dulu. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya karena kita belum tambahin apa-apa sih di sini ya. Kemudian di sini saya set juga progress dot string painted. Set stringnya kita bisa set string di sini string painted set not repaint. Jadi kita set string painted true. Oke, jadi kita bisa ngelihat si dia ini ada tulisannya berwarna atau enggak. Kemudian progress dot set value kita taruh di 0 dulu aja. Nah, di sekarang sini sudah ada tulisan 0-nya berwarna juga ya. Warnanya itu bakal by defaultnya harusnya kalau di Java yang 8 itu harusnya warna biru. Oke, kita sekarang sudah buat progress barnya, tinggal kita isi aja. Cuman kalau misalnya kita isi di sini, kalau kita isi ya sebelum add, berarti dia ini bakal jalan duluan fill-nya. Dia bakal jalan duluan sudah sampai 100, baru si dia ini kita add, berarti di sini sudah sampai 100 dong. Ya gak sih? Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus sesudah menampilkan si loading frame, baru kita isi si progressnya. Progress barnya perlu kita isi setelah progress barnya ini sudah ditampilin nih. Kalau sudah ditampilin baru kita tambahin progress barnya per berapa gitu. Jadi sini setelah kita membuat progress barnya, kita isi value-nya dari 0 hingga 100. Oke. Jadi sini kita bakal ngefill dia. Jadi sini saya buat aja sebuah function public void fill. Jadi progress barnya itu bakal kita isi. Kan di sini saya taruh di sini karena supaya dia bisa diisi. Ini boleh kita jadikan private aja biar ada kelihatan sedikit OOP-nya. Di sini kita melakukan looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 100, i plus plus. Jadi kita bakal looping. Ini i plus plusnya kita hapus saja karena kita bakal bikinnya agak natural sedikit aja. Kita random dia aja. Di sini saya buat integer value sama dengan 0. Oke, jadi sini kita bakal mau mengisi si progress barnya dengan cara bagaimana? Di sini integer value 0. Kita sementara biarin 0 dulu aja. Kita di sini kita bakal melakukan math.random. Random dari angka 0 hingga 100 untuk diisi ke dalam si progress bar. Oke, jadi kita bakal memasukin dia di sini. Pertama-tama kita progress set value si i, kemudian value sama dengan 100 kurang i, kemudian i plus sama dengan di sini saya buka kurung lagi, di sini int, di sini kita bikinnya math.random, kita kalikan dengan si value. Jadi ini bakal ditambahkan ke dalam i. Math.random ini bakal mereturn sebuah float di antara 0 sampai 1.0 sampai kurang dari 1.0, berarti 0,999 sekian. Kemudian kita kalikan dengan value kita, kemudian kita casting sebagai integer. Jadi misalnya kita dapatnya dapat 0,8 sekian. Kalau misalnya dikali dengan si 100, berarti dia dapatnya 85. Jadi kita dapatnya 85%. Berarti i-nya sekarang sama dengan 85 i-nya. Kemudian 100 kurang 85 itu adalah 15. Kemudian misalnya kita dapat 0,9 kali 15 sama dengan, berarti harusnya sekitar 14. Jadi 85 tambah 14 itu 9%. 99%. Kemudian nanti dia looping lagi, bakal sampai dia ujung-ujungnya bakal sampai 100 gitu ya. Pokoknya dia bakal sesuai dengan i-nya aja.
Nah, kemudian kalau misalnya ia sudah sampai 100, di sini fill, lf.fill, maka diisi lf.setVisible saya ganti isi jadi false saja. Jadi setelah dia sudah selesai progress, dia sudah selesai loading, maka kita hilangin aja dia. Nah, di sini kalau kita lihat dia bakal berhenti di 99% ya. Nah, di sini memang bakal terjadi. Nah, di sini bakal jadi kenapa? Karena Mendor-Random ini dia itu inklusif ya. Jadi dia itu kan tadi hanya dibilangnya hanya dari 0,9 dari 0,0 sampai 0,999 sekian ya. Nah, berarti 1.0 itu tidak bakal terjadi. Kalau misalnya di sini saya sudah sampai 99%, berarti value-nya itu adalah 100 kurang 99 yaitu 1. Kemudian 0,9, misalnya kita ambil maksimum value 0,999 kali 1 itu tetap jadi 0,9 dan dibulatkan ke integer maka jadi 0. Iya sih? Berarti dia gak bakal sampai 100% dong, sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Nah, maka itu di sini kita perlu menambahkan di sini plus 1. Nah, di sini coba kita tes. Nah, di sini dia langsung keluar. Nah, supaya kelihatan lebih realistis, di sini saya kasih thread.sleep, kasih aja misalnya 200 deh. Kemudian di sini jangan lupa surround with try catch. Di sini kita hover surround with try catch. Nah, coba kita jalanin. Nah, sudah sampai 100%, dia bakal langsung selesai. Nah, yang tadi itu tidak bisa dikarenakan kita lupa plus 1, karena 0,9 kali 1 itu gak bakal mendapatkan nilai value 1 gitu ya, karena integer itu bulatinnya ke bawah. Oke, misalnya sudah selesai, di sini kita bisa juga kasih thread.sleep 1000 kalau misalnya dia sudah selesai, atau mau langsung loading keluarkan si clock-nya, clock frame-nya juga masalah. Jadi di sini saya kasih extend JFrame kan ya. Udah di sini saya this.set apa dulu ya? Kita set size dulu deh, 500,500. Kemudian this.set location relative to null, this.set. Nah, kita lihat dulu aja deh. Di sini kalau kita lihat layoutingnya ini ada 3 ya harusnya ya. Di sini ada north, di sini ada center, di sini ada south, north, south, dan center. Nah, kita bisa menggunakan border layout lagi di sini. Jadi this.set layout. Di sini saya kasih aja new border layout. Kebetulan kita pakai dua-duanya itu dua border layout. Kemudian this.set default on close operation. Di sini saya kasih aja exit on close. Oke, kemudian apakah ada yang ketinggalan? Visible ya, set visible-nya kita lakukan di bawah sini aja. Kita buat dulu si clock frame cf sama dengan new clock frame cf.setVisible true. Nah, coba kita tes dulu. Nah, selesai loading. Nah, dia keluarin frame yang baru. Gitu ya. Jadi begitu caranya kita melakukan loading frame-nya langsung. Oke. Nah, di sini codingannya sudah cukup bersih ya. Lumayan bersih untuk frame-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, kita perlu label dulu. Kemudian sih ada macam tab-tab gitu ya, kayak di Microsoft Chrome gitu. Dia ada tab-tab untuk si browser. Misalnya di sini tab 1, tab 2, tab 3. Kemudian dalam tabnya ini juga ada 2 komponen. Yang satu jamnya, yang satu di sini juga bisa tambahin tanggalnya. Kemudian sini ada copyright oleh siapa gitu. Nah, untuk bagian bawahnya simple. JLabel. Saya copyright sama dengan new JLabel. Di sini saya kasih aja copyright A11.2. Kemudian di sini saya this.add si copyright di border layout.sub. Nah, kalau misalnya kayak gini kita jalanin, tapi dia tetap munculnya di bawah sini ya. Nah, ini teman-teman bisa pindahin dia ke kanan dengan cara copyright dot set horizontal alignment swing constant dot right. Kemudian kalau misalnya kita mau setting nih, copyright KA11.2 nya kekecilan. Nah, kita mau besarnya gimana? Copyright dot set font. Nah, di sini kita bisa kasih new font.
Nah, new font ini ada banyak untuk yang parameter ya. Ada yang pakai map. Yang map ini kurang saya sarankan. Lebih baik saya pakainya yang ini aja, string name. Di sini dia ada 3 parameter. Di sini saya enter dulu aja biar kelihatan nanti pas kita isi isinya. Nah, di sini ada name-nya. Kita bisa pakai copyright get font font name. Karena kita nggak tahu juga font yang dipakai oleh si Java ini apa aja. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, di sini ada stylenya. Stylenya ini saya kasih aja copyright.getStyle. Get font dulu ya, get style. Nah, stylenya ini maksudnya apa? Kayak italic, bold, atau apa? Kalau misalnya di sini saya coba cari swing, apakah dia ada di swing constant? .bold. Oh, nggak ada. Berarti kita coba cari di copyright.bold. Nggak ada. Get font .bold. Nah, kemudian size-nya kan kita kasih aja, kalau misalnya lebih besar kasih aja 20 dah. Nah, di sini kalau saya jalanin, nah di sini juga sudah cukup lebih besar ya. Oke, jadi yang font seperti itu. Ini misalnya italic. Nah, kita jalanin. Nah, italic ini juga bisa jadi italic. Untuk font kurang lebih kayak gitu. Nah, font name-nya ini bisa teman-teman cari tahu sendiri. Harusnya buat yang di sini dia pakainya ini harusnya Comic Sans. Jadi teman-teman bebas mau pakai font apa aja. Ini hanya sekedar pemberitahuan aja. Oke, kemudian di sini kita perlu buat JLabel lagi. Di sini kita buat, karena copyright-nya ini hanya satu, kita buat di situ aja. Kita di sini bikin JLabel. JLabel namanya ini header sama new JLabel-nya di sini aja. Sama sini header sama dengan new JLabel. Di sini karena dia pertamanya bakal loadingnya ke WIB, maka di sini kita tulisnya Indonesian WIB aja. Indonesian WIB. Kemudian kita this.add si header ke dalam si border layout.center. Kita bakal tambahnya ke north bukan ke center. Kalau misalnya tambahin ke center jadi kayak gini ya. Cuman ya kita harus tambahnya ke dalam si north. Kemudian jangan lupa header.set horizontal alignment-nya di sini si header.center. Kemudian di sini saya header.set font-nya new font. Di sini saya kasih aja si header.getFont font name. Kemudian sini header.getFont.bold. Kemudian sini saya kasih size-nya misalnya 36. Nah, kurang lebih kayak gitu aja. Kita buatnya kayak gini aja. Fontnya nggak harus sama persis. Oke, sekarang yang kita perlu fokuskan adalah di sini ya. Kita perlu fokusnya itu di bagian tanggal dan jamnya. Untuk tanggal dan jamnya, kita bakal pakai yang namanya kalender, kelas kalender. Nah, ini kita juga perlu membuat untuk si tab-tabnya ini. Kita bakal menggunakan yang namanya JTabPaint. Di sini saya jadiin global juga, JTabPaint. Bisa di sini kasih nama paint. Di sini saya kasih namanya paint sama dengan new JTabPaint. Nah, JTabPaint ini ada tab placement-nya juga. Di sini bisa teman-teman tambahin polisi masing-masing. Cuman di sini saya tidak perlu. Saya bikin aja JTabPaint. Udah sini paint.add-tab. Nah, di sini kita bisa tambahin tab. Nah, di sini ada title-nya. Di sini
Pertama-tama komponennya saya nulin dulu aja deh. Saya nulin dulu aja. Di sini saya kasih paint. Di sini saya kasih title yaitu WIB. Saya copy paste ke bawah, Ctrl Alt bawah. Di sini untuk Wita, di sini ke width. Oke. Nah, kita sudah bikin seperti ini. Coba misalnya kita this.add si paint, posisinya border layout .center. Oh, ini jangan lupa. Nah, paint-nya sudah ada ya, WIB, WITA, sama width. Oke, jadi di sini bagaimana caranya kita tahu tab width ini, WITA sama width ini yang diklik. Jadi sini itu indeksnya itu mulai dari 0, jadi indeks 0, di sini indeks 1, dan di sini indeks kedua. Nah, jadi tergantung dengan peletakan teman-teman juga. Jadi harusnya dia dimulainya dari 0, kemudian diakhirin dengan terakhirnya itu yaitu n-1. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 3 1 yaitu 2. Berarti indeksnya kayak gitu ya, kayak array. Sama aja kayak array, vector, ArrayList, dan kawan-kawan lainnya. Nah, cuma di sini kalau misalnya kita lihat di soalnya, kita ngelihatnya ini dua hal yang mirip ya. Di sini kalau kita lihat bedanya itu cuma jamnya doang. Di sini jamnya 18, 19, 20. Di sini kan 18 itu berarti jam kita sekarang, 19 ini kalau misalnya teman-teman di daerah Wita, udah sini WIT ditambahin 2 jam, di sini tambah 1 jam. Bedanya itu doang. Cuman di sini ada cumannya nih. Kalau misalnya kita buat sebuah panel, teman-teman kan pasti mikirnya taruh sebuah komponen di sini yaitu si panel yang mengandung dua hal, yaitu tanggal dengan si J label yang taruhnya di right, kemudian jamnya yang ditaruh di middle. Kalau misalnya teman-teman meletakkan sebuah komponen, misalnya teman-teman taruhnya di WIB dulu. Jadi misalnya teman-teman di sini teman-teman taruh WIB, oke, kemudian teman-teman taruh lagi komponen di WITA, hal yang sama, itu bakal hapus yang ada di 0, kemudian munculin di 1. Nah, itu kurang lebih jelasnya bagaimana, kita coba cek aja. Misalnya saya kasih J label, misalnya test sama dengan new J label. Di sini saya kasih testing. Saya tambahin si tes di pertama, kemudian saya munculin tes di sini juga. Nah, yang bakal terjadi adalah tes yang di 1 bakal muncul, tapi yang di 0 gak bakal muncul. Yaitu di WIB-nya gak ada, di WITA ada. Coba kita jalanin aja. Nah, WITA-nya ada, WIB-nya ada. WIB-nya hilang justru. Nah, kenapa seperti itu? Dia bakal menghapus komponennya dari si WIB. Jadi waktu Indonesia Baratnya itu bakal dihapus karena di sini kita masukin 0, dia gak bakal masukin apa-apa. Nah, misalnya kalau di sini saya kasih SD, di sini saya kasih tes juga. Nah, yang di sini kita gak bisa tambahin apa-apa ya, kita kasih 0 aja. Nah, kalau misalnya kita jalani yang ini, WIB-nya ada, WIT-nya ada, tapi WITA-nya hilang. Jadi yang terjadi itu adalah kalau misalnya kita meletakkan sebuah komponen yang sama di kedua kontainer yang berbeda, yang lama itu bakal dihilangkan, yang baru bakal dimasukin lagi. Jadi kita mau gak mau harus buat objek yang baru setiap kali kita ganti paint. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita perlu buat sebuah panel. Panel ini bakal ditambahkan terus setiap kali dia mengganti tab. Dia mengganti tab, kita buat baru lagi aja komponennya, gitu ya. Nah, di sini kita balikin jadi 0 lagi, 0 di sini 0. Nah, di sini kita buat JPanel. Misalnya container sama dengan new JPanel. Nah, ini teman-teman ada beberapa cara untuk melakukan hal ini ya. Kita bisa melakukan dengan kotor, jadi setiap kali kita tambahin listener, kita kan bakal tambahin listener, kayak gini aja deh. Kita bisa buat kontainer yang mengandung dua hal tersebut, kita buat kontainer baru, kita add lagi si clocknya sama si tanggalnya, atau kita buat kelas lain yang langsung ngebuat semuanya. Nah, di sini coba kita buat kelas barunya aja deh ya, Alt-Shift NC. Kita buat kelas baru, sini saya buatnya clock. Oke, kita kasih aja extends dari si JPanel. Kemudian di sini pertama-tama kita punya si J label.
Kemudian di sini kita kasih aja date dulu aja, sama JLabel untuk si clocknya, clock. Nah, di sini kita date sama dengan new. Kita jangan lupa buat kalendernya juga ya. Kalender C aja, saya kasih C aja. Dari sini date sama dengan new JLabel, clock sama dengan new JLabel, C sama dengan calendar.getInstance. Jadi si kalender ini dia nggak bisa di newin langsung, kita bisa pakai getInstance saja. Nah, di sini get a calendar using a default time zone and locale. The calendar return is based on current time and default zone with the format locale. Berarti dia sesuai dengan lokal ya, sesuai dengan laptop kita setting time-nya jam berapa. Oke, jadi sini kita bakal ngeganti dia terus. Jadi sini kita bisa dapatin clocknya. Di sini kalau kita lihat c.get integer field, di sini c.hour ada, c.day, day of month, day of week in a month, kemudian day of year. Kemudian di sini juga ada c.get bukan get tapi c.second, millisecond dan kawan-kawan. Jadi kita bisa mendapatkan value-nya langsung di sini. Jadi di sini kita tinggal setting aja untuk si JLabel sama untuk date dan clocknya. Jadi kita bisa tambahin aja. Jadi sini kita pakai aja langsung this.add si. Nah, kita add-nya di si date dulu, baru kita this.add si clock. Nah, kalau kita lihat lagi di sini si jamnya ini aku close dulu yang tadi sebelumnya. Saya close dulu. Kemudian di sini kalau kita cek, di sini ternyata dia ini di tengahnya ini, di yang bagian paling atas ini kelihatan kayak border layout ya. Di sini north, tapi di sini center. Jadi kita tambahin aja, jangan lupa this.setLayout ke si center. New border layout. Nah, di sini date-nya itu saya kasihnya di border layout north, bukan south ya. Kemudian sini border layout center. Nah, sudah kita tambahin, kita tinggal ngelakuin looping aja. Jadi setiap kali dia tambah 1 detik, dia bakal nambahin 1 detik ke dalam si kalender. Jadi sini kita juga bisa c.add, add-nya itu c.second, amount-nya 1. Jadi kita tambahin 1 detik. Dan kita tidak perlu melakukan validasi-validasi seperti kalau misalnya detiknya sampai 60, kita reset jadi 0, kemudian menitnya tambah 1, kalau menitnya sampai 60, kita jadi 0, jamnya tambah 1, kalau jamnya sampai 00, sampai 24, reset jadi 00, kemudian kita bakal tambahin 1 hari. Jadi si kalender ini lebih enaknya untuk penanggalan, dia itu tidak perlu validasi karena dia sudah validasi di belakang semua. 31 hari atau 30 hari dalam 1 bulan, dan setahun itu ada 365 atau 366 hari. Itu sudah divalidasi semua di belakang. Kita tidak perlu nambahin apa-apa. Oke, jadi kita pakai kalender aja. Kalau misalnya teman-teman mau pakai local time date, local date time, ini juga gak masalah. Cuman teman-teman harus validasi sendiri. Jadi saya pakai kalender aja. Oke. Nah, sekarang kita tinggal setting aja. Berarti kita perlu mendapatkan fieldnya satu persatu. Kemudian kita tambahin, jadikan sebuah string, kita set ke dalam si date-nya. Jadi sini kita public void set clock. Nah, jadi sini saya kalendernya taruh di sini, ada alasannya. Jadi sini kita bikin aja. Di sini juga kita public void set date. Jadi sini kita taruh dua-duanya ini dalam global supaya kita bisa setting langsung di sini set clock dan set date-nya. Di sini saya tambahin aja si clock. Pertama saya ambil aja deh integer. Kan kalau dalam clock berarti ada jam, hour sama dengan 0, integer. Langsung aja kali ya. Langsung aja c.get si c.hour integer
kemudian minute, min sama dengan c.get c.minute, kemudian integer si hour, minute, dan second. Second sama dengan c.get si c.second. Nah, teman-teman bebas mau buat si millisecond dari sini atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau buat, ini tinggal tambahin aja JLabel di sampingnya. Berarti di centernya ini harus tambahin sebuah JPanel lagi yang pakai flow layout. Nah, di sini saya buatnya cuma buat jamnya aja ya. Oke, kemudian di sini saya sudah dapatkan. Kemudian kita kan sudah dapat nih. Kita nanti tinggal tambahin satu titik aja. Di sini kita setting, kemudian di sini kita buat sebuah string temp sama dengan. Nah, di sini kita perlu validasi. Kita validasinya pakai if boleh, pakai switch case boleh. Cuman saya pakai yang ini aja, yang versi lebih pendek if dari if ya. Di sini kita cek apakah hour-nya lebih kecil dari 10. Kalau misalnya iya, kita balikinnya angka 0 ditambah dengan si hour. Kalau enggak, kita tambahin hour-nya aja. Ini supaya, kenapa? Karena dia ini balikinnya dalam bentuk integer. Kalau misalnya integer kan berarti dia itu hanya balikin satu angka doang. Kalau misalnya 9 ya 9 aja, bukan 09. Nah, kita buatnya balikinnya 09 gitu ya. Kalau misalnya dia di bawah 10. Ditambah dengan si petik 2. Kemudian ditambahin lagi dengan if yang diperpendek seperti ini. Nah, sekarang kita ganti aja ini, ganti minute. Maka ini tambah min. Di sini ganti min. Tambah petik 2. Kemudian kita paste lagi, hour-nya ini tinggal ganti aja second. Di sini saya ganti second, di sini juga ganti second. Petik 1. Nah, kalau misalnya udah, tinggal di set aja di clock.setText sama dengan si temp. Oke, kalau misalnya untuk date-nya kita lakukan hal yang sama juga. Jadi sini kita coba kita string aja, string day sama dengan c.get field-nya. Di sini saya kasih c.day of week. Nah, di sini dia bakal balikin Sunday, Monday, Tuesday sampai Saturday lah ya. Pokoknya dari Senin sampai Minggu, dia seperti itu. Jadi kita kasih day of week. Kemudian di sini jangan lupa di toString. Ada toString nggak? Nggak ada ya. Nah, c.get day of week. Coba seperti ini. Nah, ini nanti bakal saya tes dulu. Kalau misalnya nggak bisa, kita ganti aja pakai cara lainnya. Di sini string day-nya udah, kemudian kita day plus sama dengan koma spasi, kita tambahin dengan c.get si tanggalnya, c.day day of month. Day of month ini dia bakal balikinnya 1 sampai 31. Kemudian di sini ada error ya. Error. Oke, di sini kita day plus sama dengan lagi. Kita kasih slash, kita tambahin dengan c.get si. Kita ambilnya selanjutnya adalah bulannya, c.month. Kita tambahin lagi c.get. Getnya sekarang kita c.si tahunnya, year. Oh ya, jangan lupa kasih slash. Kita. Kemudian si date.setText si date. Oke. Nah, kalau begitu ini kita sudah siapin functionnya. Sekarang kita tinggal tambahin aja. Ini kan JPanel, kemudian kita tinggal buat sebuah thread yang bakal ngeset clocknya terus menerus. Setiap 1 detik dia bakal tambahin 1 detik ke dalam si kalendernya. Maka di sini saya set global juga. Jadi dia juga saya tidak private kan supaya dia bisa diakses dari si clock frame. Oke.
Jadi di sini pertama-tama karena kita buatnya di WIB dulu, jadi kita set defaultnya aja. Jadi di sini kita buat clock C sama dengan new clock. Nah, di sini saya tambahin si clock, si Wita sama WIT-nya saya nulin aja. Di sini saya sudah extend dari JPanel. Apakah dia bertabrakan? New clock. Error. Oh, saya tambah namanya C, sorry. Nah, kita tambahin C. Kemudian kalau misalnya dia berganti, nanti kita bakal kalau misalnya dia ganti ke Wita atau with, kita bakal reset lagi si kalendernya. Karena di sini saya get instance ulang, nanti kita tambahin si kalendernya punya get instance, kita tambahin dengan 1 jam atau 2 jam, tergantung kita taruhnya di WIT atau Wita. Oke, sekarang di sini yang kita lakukan, kalau misalnya kita jalanin di sini, kita buat thread dulu. Thread ini fungsinya untuk melakukan sebuah task atau lebih sekaligus. Jadi kita pakai thread untuk melakukan sebuah tugas sekaligus gitu ya. Contohnya kita mau dia update-nya per detik. Nah, kita itu pakainya harus thread. Kenapa? Karena kita menjalankan frame di sini. Kemudian kita juga menambahkan detiknya per 1 detik gitu ya. Jadi kita menampilkan frame-nya di sini, kemudian di thread-nya kita tambahin 1 detik. Jadi kita melakukan 2 hal sekaligus. Menampilkan jamnya dan thread-nya ini untuk nambahin 1 detik gitu ya. Nah, jadi sini kita buat aja dulu thread-nya. Thread T sama dengan new thread. Nah, di sini saya kasih new runnable. Nah, runnable ini apa? Thread ini saat dia pertama kali kita jalankan, dia bakal ke si function run ini. Kalau misalnya kita hanya buat runnable doang, runnable itu dia tidak bakal bekerja secara thread, jadi dia bukan 2 kelas sekaligus, dua task sekaligus, tetapi runnable itu hanya bekerja secara programming. Dia itu bakal procedurally, jadi secara prosedur. Jadi dia itu bergeraknya sama kayak codingan biasa. Kalau misalnya pakai thread, dia itu bakal berjalannya di belakang, gitu ya. Nah, di sini kita pertama-tama kan kita mau set nih si clocknya nih. Kita thread.sleep dulu, si 1000. Kemudian jangan lupa surround with try catch. Kemudian setelah kita surround with try catch, kita di sini kita tambahin detiknya satu persatu. C.calendar, namanya C juga. .add si C.second, C.second dengan 1. Kemudian kita set juga clocknya, C.set clock dan C.set date. Nah, kenapa kita melakukan hal ini sekaligus? Supaya kalau misalnya clocknya itu berganti hari, berarti jam 12 malam, dia itu bakal berganti juga tanggalnya. Coba kita jalanin dulu. Apakah dia berganti? Nah, di sini masih belum muncul ya. Nah, di sini masih belum muncul dikarenakan kita belum start si T-nya. Si thread ini perlu kita start dulu supaya dia bisa berjalan isi dalam codingan si run ini. Jadi jangan lupa T.start. Nah, ini juga teman-teman setelah masuk pertama kali, teman-teman juga boleh di sini set clock dan set date. Jadi biar kelihatan dulu aja. Nah, di sini sudah berjalan ya. Nah, di sini tanggalnya itu, ternyata dia balikinnya dalam bentuk ya angka. Kemudian di sini sekarang jam 2. Harusnya dia dalam format AM/PM. Gitu ya. Nah, di sini dia sudah berjalan. Nah, ini saya freeze. Oke. Di sini kalau misalnya kita lihat, coba kita jalanin lagi. Nah, ini sudah berjalan ya. Dia cuma tambah 1 detik doang. Kenapa seperti itu?
kita lupa while true di sini karena dia hanya berjalan 1 kali doang. Jadi kita harus kasih while true ya. While true. Jadi selama jamnya berjalan, nggak mungkin dia bakal berhenti ya. Kalau misalnya jam biasa, dia nggak bakal berhenti, dia bakal tambah 1 detik terus. Kecuali kalau baterainya habis. Kalau di sini kita programnya dia bakal tambah 1 detik terus. Saya lupa tambah while true. Oke, di sini sudah tambahin. Ya, supaya lebih rapi, kita buat aja date.setPhone. Di sini saya kasih date.getPhone.getPhoneName. Kemudian di sini saya kasih date.getStyle, date.getPhone.bold. Kemudian size-nya saya kasih 36 aja. Kemudian getPhone apa ini? JComponent string int .getPhone.getStyle. Bold ini harusnya integer. Kenapa ada error? Date ini adalah sebuah variable. getPhone.getPhoneName. .setPhone. Oh, jangan lupa di sini kasih new phone. Nah, kita tambah kayak gini aja. Nah, di sini kita kasih juga untuk si clocknya. Clock. Kita set clocknya juga clock. Kemudian di sini date-nya kita ganti clock. Kemudian di sini juga ganti clock. Kemudian di sini ya harusnya tidak terlalu bermasalah banget sih. Di sini kita ganti 24, di sini 36. Kemudian si date.set align horizontal alignment swing constant .center. Ini right. Kalau misalnya si clock.set horizontal alignment, di sini swing constant .center. Nah, di sini baru yang center. Oke. Nah, sini kita sudah tambahin, kita jalanin. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah di tengah dan di sini juga bisa di samping. Tapi kalau misalnya kita ganti WITA sama WIT, di sini kan kosong nih dia. Jadi dia cuma tampilinnya yang si WIB aja. Jadi kita tinggal perlu membuat dia kalau misalnya sudah ganti tab, dia bakal ganti jamnya juga. Nah, di sini coba kita lihat dulu aja yang tadi kenapa ini salah, day of week. Ini dia balikinnya dalam bentuk int. Day of week in a month, static final int, day of month, day of year, ada weekday kan? Weekday, week of month, week of year, day of week. Nah, di sini dia balikinnya harusnya balikin day ya. Coba kita bikin kayak ini aja, string day, weekday sama dengan c.get c.day of week. Di sini dia balikinnya dalam tipe data day of week. Tunggu, dia balikinnya dalam bentuk int. Oh, jadi dia memang bentuknya dalam bentuk int ya. Jadi teman-teman perlu validasiin lagi. Kalau misalnya 0 dia Sunday, berarti 7 itu dia Saturday. Jadi kita buat sementara kayak gini aja dulu deh. Teman-teman bisa pakai if aja. Jadi kalau misalnya if dia sama 7, maka dia Saturday, gitu aja. Oke, berarti dia harus dibuat manual seperti itu. Nah, sekarang kita udah, berarti kita tinggal ke clock frame-nya aja. Kita tinggal validasiin. Di sini saya buat untuk pane-nya .add change listener. Jadi change listener ini bakal dipanggil jika terjadi perubahan ya. Di sini saya ganti E aja biar pendek. Nah, di sini kita cek juga if a instance of si jTabPane. Jadi kita cek apakah sumber dari dia ini adalah dari si jTabPane, instance of jTabPane, a.getSource. Nah, ini hanya sekedar validasi aja untuk menjaga-jaga. Kalau misalnya dia mengganti tab itu berasalnya dari jTabPane yang kita tambahin. Jadi bukan dari sumber lain gitu ya. Jadi kita hanya berjaga-jaga aja. Jadi di sini kita tinggal cek si pane
get selected index. Nah, di sini kita cek si dia itu terpilihnya di indeks 0, 1 atau 2 gitu ya. Jadi sini integer index sama dengan paint.get selected index. Jadi saya if index sama dengan 0, di sini else if index sama dengan 1, dan di sini else if index sama dengan 2. Berarti di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 2. Kalau 0 berarti di sini WIB, di sini WITA, di sini WIT. Nah, kalau bisa sampai di sini, kita sebenarnya ada punya dua cara. Cara pertama, kan tadi di sini kita semuanya set 0 semua ya. Di sini kita set 0 semua. Jadi teman-teman bisa bikin objek dari si panel clock ini yang baru. Jadi si untuk WIB, WITA sama WIT. Kemudian teman-teman buat thread 1, thread 2, thread 3 untuk masing-masing dari mereka. Karena mereka dua objek yang berbeda. Nah, kalau misalnya tidak mau seperti itu, ada solusinya nih. Kita kalau misalnya pindahnya dari WITA, maka kita kurangin 1 jam. Kemudian kalau misalnya pindahnya dari WIT, kita kurangi 2 jam. Kemudian kita cek dia itu pindah kemana. Oke ya. Nah, logiknya bagaimana? Di sini kita buat aja dulu variabel-variabel yang kita butuhkan. Boolean is WIB sama dengan true, karena dia pertamanya WIB ya. Boolean is WITA sama dengan true. Boolean is WIT sama dengan true. Oke, di sini kenapa kita buatnya di global, supaya kita bisa menggantinya itu di dalam sini, di dalam si interface-nya si change listener ini. Supaya karena di interface itu kan semua value kan final. Kalau misalnya dia bukan global atau tidak final, dia itu gak bakal bisa diganti. Gitu ya. Jadi sini kita cek aja. Kalau misalnya di sini maka kita is WIB-nya sama dengan true. Is WITA sama dengan is WIT sama dengan false. Oke, kalau di sini kita is WITA-nya sama dengan true. Is WIT sama dengan is WIT dan is WIB sama dengan false. Kalau di sini is WIT sama dengan true, is WIB sama dengan is WITA sama dengan false. Nah, kita tinggal logikin aja di sini. Kalau misalnya di sini kita tinggal if-in aja. Kalau misalnya kita berpindah dari WITA ke mana, dia pasti harus kurangi 1. Kemudian kalau WIT kita juga kurangi 1. Jadi if di sini, if is WITA, maka c.c.add si c.c.hour kita tambahin dengan negatif 1. Berarti kita kurangi lah istilahnya seperti itu. Else if is WIT, di sini ya copy paste, aku pindahin ke bawah, kita kasih minus 2. Jadi kalau misalnya dia dari WITA, nih pindah ke WIB, kita kurangin 1 dulu, kemudian ternyata sekarang benar jam 3 gitu ya. Kalau misalnya dari WITA pindah ke WIT, kita kurangin 1, kemudian nanti sini kita tambahin 2. Berarti sekarang dia itu jam 4 gitu ya. Jadi biar nggak usah ribet. Jadi sini kita kasih aja c.c.add si c.c.hour. Kita tambahin dengan 1, yang di bawahnya ini. Yang di bawahnya kita tambahin juga dengan 2. Dah, kurang lebih kayak gitu aja. Nah, teman-teman, ini salah satu caranya. Cara yang lainnya teman-teman bisa buat di sini tambahin clocknya ini, teman-teman newin lagi untuk yang WIT dan WITA, dan threadnya ini teman-teman buat lagi untuk yang si WIT dan WITA punya clock gitu ya. Kemudian teman-teman start lagi. Nah, di sini kita jalanin aja. Nah, di sini jam 3, kalau misalnya saya ganti WITA, di sini WITA ganti ya. Tapi kalau dari WITA, sebentar ya. Di sini kalau misalnya dia WITA, dia kurangin 1. Kalau misalnya WIT, dia kurangin 2. Di sini apakah dia nggak bisa kayak ini ya, kayak DC ya? Ntar, coba saya ganti aja. Coba saya ganti kayak biasa. Ini false. Di sini false. Di sini false, di sini false. Oke. Kita coba lagi. Jam 3. WIT masih sama, tapi kalau WIT dia tambah sejam. Oke, jadi pas saya cek lagi di sini ternyata harusnya false ya. Di sini false juga. Harusnya dari awal dia false. Jadi saya di sini WITA tambah 1 jam, WIT tambah 1 jam.
Nah, di sini kenapa dia agak sedikit macet-macet sedikit? Karena dia itu nunggu si thread.sleep-nya dulu ya buat kelar, karena kita gak nge-interrupt dia. Jadi tunggu dia thread.sleep-nya kelar, baru di sini kita tambahin 1 jam. Oke. Kurang lebih seperti itu aja. Nah, untuk codingannya nanti saya share-nya lewat forum aja ya. Nah, kalau misalnya sudah, harusnya kurang lebih selesai. Jadi teman-teman bisa, nanti bakal saya kirim lagi soal yang topiknya agak sedikit berbeda. Jadi yang ini kan topiknya hanya untuk yang si runnable ya, thread runnable sama ada font. Nanti ada juga yang pakai graphic studi sama animation. Nanti bakal aku kasih tahu juga cara pengerjaannya gimana. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih.